Ya, mungkin banyak juga di antara Anda yang hadir di sini juga menyaksikan beredar banyak video mengenai ini. Tadi salah satu yang di antaranya yang kami hadirkan adalah bagaimana upaya propaganda, kita bisa menyebutnya seperti itu, yang dilakukan oleh seorang wartawan yang kemudian belakangan dia mengakui dia nggak ngelihat tuh ada yang bayi dipotong segala macam. Dia hanya mendengar omongan selentingan yang nggak bisa dijadikan itu data. Israel yang... Bisa digunakan mikrofonnya? Ya, jadi memang kalau kita dalam keadaan terkejut, kita mungkin tidak langsung melihat, tapi kita mengonfirmasi dari tentara, dari otoritas resmi yang mengambil mayat. Dan tapi faktanya sekarang begini, kita tidak boleh hanya dari satu sisi. Please, tolong lihat juga cek fakta dari Israel. Nah, kenapa? Karena kalau kita akhirnya hanya berdasarkan satu sisi, kita akan mudah mengklaim itu propaganda. Padahal sudah jelas-jelas video-video yang diedarkan oleh orang Palestina sendiri, orang-orang Gaza sendiri adalah video-video kebiadaban. Perempuan diangkut di mobil bak terbuka, dibawa keliling-keliling, diludahi. Apakah itu sebuah tindakan yang bisa kita maklumi? Tidak bisa. Logika kita, hati nurani kita, kewarasan berpikir kita pasti harus dua-duanya itu kekerasan. Tapi Monik sendiri cuma melihat satu. Saya punya video yang kalau ditunjukin semua akan menangis. Anak kecil Palestina dikasih makan anjing. Anjing-anjing itu buat makan orang Palestina loh. Dan itu videonya lengkap itu. Hoax itu. Pasti bilang hoax, pasti bilang bohong. Lihat. Mbak Monik nanti lihat ada kisah jurnalis Amerika keturunan Palestina, Shirin Abu Akleh. Itu kata Israel Defense Force, tadi pertahanan Israel yang Mbak Monik percaya, terbunuh oleh lawannya Israel. Belakangan terbukti hasil investigasinya ditembak oleh Israel itu sendiri. Jadi sejarah Israel menyebarkan hoaks adalah bukti yang nyata dan jelas dilihat oleh masyarakat. Menteri Pertahanannya mengatakan mereka itu binatang yang harus dimusnahkan. Itu ada di rekaman videonya, dan di Twitternya. Terus masih hoax juga. Mbak Monik lihat Konvensi Jenewa menyatakan tidak boleh ada pemutusan hubungan listrik, air, suplai makanan. Itu betul-betul bertentangan dengan kemanusiaan. Jadi Mbak Monik lihatlah Israel yang sebenarnya seperti apa gitu. Kemarin PBB telah menyatakan telah akan memberikan peringatan keras kepada Israel karena terbukti menggunakan fosfor putih. Fosfor putih itu menghanguskan seluruh kulit dan ketika dihirup hanguslah paru-parunya. Ini yang membuat 3.000 orang meninggal. Bang Ade, apa yang kita masyarakat Indonesia bisa lakukan untuk konflik yang sedang terjadi sekarang? Pertama, kita jangan memprovokasi. Kita jangan mengatakan bahwa serangan itu serangan heroik. Sama sekali nggak ada heroik di sana. Kita ini harus prihatin dan marah bahwa 2.500 rakyat sipil di kedua negara hari ini tewas. Mungkin sudah lebih dan akan bertambah terus. Tapi kita tidak boleh lupa juga sepanjang berapa dekade warga Palestina juga jadi korban oleh Israel. Itu udah nggak penting buat saya. Pertanyaan nggak penting bagaimana? Gak penting. Itu buat saya nggak penting. Orang yang nggak bisa. Akar masalahnya kemerdekaan Palestina. Stop dulu. Itu akar masalahnya. Betul. Anda minta saya bicara. Saya mengatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah bagaimana agar tidak ada lagi korban bertambah. Oke, cukup. Silakan Bang Mardhani. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan dari seluruh muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Israel menjajah Palestina. Two-state solution, solusi dua negara sampai sekarang diinjak-injak oleh Israel sendiri. Karena itu yang harus kita lakukan, bebaskan, merdekakan Palestina dan Indonesia selalu mendukung Palestina merdeka. Baik. Ini juga, sebentar waktunya habis Mbak, ini juga sejalan dengan founding fathers kita, Bung Karno menyebutkan selama kemerdekaan belum diserahkan ke masyarakat Palestina, selama itu pula Indonesia berada bersama rakyat Palestina. Saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 sisi malam hari ini, selamat malam. Sampai jumpa pekan depan.